Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bab yang kedua dalam kitab salat kusuf. Dalam kitab salat kusuf telah kita pelajari bab yang pertama, kira-kira berbicara tentang sifat salat kusuf, dan yang sekarang bab menyebutkan azab kubur pada waktu salat kusuf, itu salat gerhana. Menyebutkan azab kubur pada waktu salat gerhana. Maksudnya di antara apa yang terjadi di salat kusuf atau di salat gerhana pada waktu pelaksanaannya. Menyebutkan azab kubur, maksudnya Nabi SAW diperlihatkan azab kubur. Sebagaimana yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis Aisyah Ummul Mukminin yang diriwayatkan oleh Amrah, muridnya Amrah binti Abdurrahman. Amrah ini adalah seorang wanita di generasi tabi'in, di antara wanita yang termulia, ahli ilmu, dan bahkan beliau Amrah yang menceritakan kisah di bawah ini, itu baris yang kedua, halaman 797 hadisnya. An Yahya an Amrata. Amrah di situ yang saya maksud. Amrah murid, dan dia lebih banyaknya bersama Aisyah. Bahkan beliau berada di rumah Aisyah. Maka ini juga di antara pengaruh atau penyebab beliau menjadi ulama di generasi tabi'in. Wanita yang berilmu, yang di antara yang berilmu dan di antara yang mulia di generasi tabi'in. Amrah binti Abdurrahman yang bercerita kepada kita, anna yahudiyatan, bahwasanya seorang wanita Yahudi, atat Aisyah, pernah datang menemui Aisyah, tas'aluha, untuk bertanya. Yahudi bertanya, wanita Yahudi, maksudnya beragama Yahudi, bangsa Yahudi di Madinah ketika itu, bahwasanya seorang wanita Yahudi bertanya kepada Aisyah, faqalat, dan ini pertanyaannya, a'adzakillahu, ini di antara ucapannya, a'adzakillahu min adzabil qabri, a'adzakillahu min adzabil qabri. Ini doa dari wanita Yahudi tadi. Semoga Allah melindungi kamu dari azab kubur. Semoga Allah melindungi kamu dari azab kubur. Di situ ada penetapan azab kubur. Ada penetapan adanya azab kubur. Faqalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayu adzabun nasu fil kubur, apakah ada penyiksaan kepada manusia di kubur? Qalat Amratu, faqalat Aisyatu, qala Rasulullah sallam. Amrah melanjutkan ketika Aisyah menyampaikan cerita itu, karena Amrah tidak berjumpa dengan Nabi. Amrah ini dari generasi tabi'in. Jadi kisah ini didapatkan oleh Amrah dari Aisyah ceritanya.
Aisyah ketika menanyakan apakah manusia juga disiksa di kubur, kalau mungkin pertanyaan iya, maka pertanyaan maksudnya 3 pertanyaan jelas, tetapi apakah ada penyiksaan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam aidzan billah, qala Rasulullah sallam aidzan billah, thumma rakiba Rasulullah sallam dzata ghadatin markaban fakhasabat asy-syams. Yang saya pahami dari cerita ini ada jarak, ada yang terputus dari pertanyaan Aisyah tadi. Aisyah tidak langsung mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru sampai satu kejadian bahwasanya Rasulullah SAW pernah dalam satu perjalanan, dan di suatu pagi terjadi gerhana matahari. Di suatu hari terjadi gerhana matahari. Aisyah bercerita, fa kharajtu fi niswatin baina dhahrai al-hujari fil masjid. Maka saya keluar bersama beberapa orang wanita di dekat masjid. Kami berjalan di antara rumah-rumah, baina dhahrai al-hujar, di antara rumah-rumah istri-istri Nabi untuk menuju tempat salat. Fa ata Rasulullah sallam min markabihi hatta intaha ila musalla. Maka tiba-tiba Nabi datang dengan kendaraannya sampai di tempat salat. Alladzi kana yusalli fi, di mana dia biasa salat. Faqama wa qama an-nas. Maka ini sebenarnya masih tentang sifat salat kusuf yang berhubungan dengan itu. Faqala inni qad ra'aitukum tuftanuna fil qubur. Dalam salat tersebut Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah berbagai macam hal, di antaranya azab kubur, fitnah kubur. Fitnah kubur adalah ujian di dalam kubur. Ka fitnatid dajjal, seperti fitnah dan ujian di masa Dajjal, ketika kedatangan Dajjal. Lalu dinukilkan pula ketika itu oleh Amran dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW setelah kejadian salat kusuf atau salat gerhana yang Nabi diperlihatkan azab kubur, saya mendengar, kata Aisyah, Nabi setelah salat yata'awwadhu min adzabin nari wa adzabil qabri, bahwasanya Nabi SAW meminta perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Yang berhubungan dengan bab kita adalah kisah tadi, Nabi dalam salatnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat gerhana, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya azab kubur, dipertontonkan oleh Allah. Dan bahkan bukan hanya azab kubur yang diperlihatkan oleh Allah, justru Rasulullah SAW juga diperlihatkan surga dan neraka. Dari saking lamanya Nabi SAW melaksanakan salat gerhana tersebut, seperti yang telah kita pelajari bahwasanya Nabi SAW membaca di salat gerhananya 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama itu ada 2 ruku. Setelah takbir Nabi SAW membaca Al-Fatihah, kemudian membaca panjang sekali, kemudian dia ruku, kemudian bangkit lagi dan membaca bacaan yang panjang. Ini yang membuat salat gerhana itu lama. Dan dengan waktu yang lama ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi SAW surga, neraka, azab kubur. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Dan bahkan Nabi diperlihatkan surga seakan-akan dia dan dia mengulurkan tangannya, saking jelas dan nyatanya tampak di hadapannya buah-buahan di surga. Mengulurkan tangan ingin mengambil satu tangkai dari anggur di dalam surga, tetapi ini tentu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat melihatnya
Maka mereka menanyakan, apa yang kamu lakukan ketika kamu maju dan mengulurkan tangan? Maka Nabi ceritakan itu, dan Nabi mengatakan, kalau seandainya saya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memetiknya walau satu tangkai, maka dengan satu tangkai itu manusia akan makan sampai hari kiamat. Saking banyaknya keberkahan dan abadinya buah-buahan di surga. Dia tidak ada musim. Buah-buahan di surga tidak ada musimnya, dan dia tidak terhalangi di akhirat nanti di surga untuk memetiknya. Dan bahkan dia mudah dijangkau kapan kita mau, dalam posisi apapun, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pelajaran tafsir wa dhullilat qutufuha tadlila dalam surat Al-Insan. Wa dhullilat qutufuha tadlila, di mana Allah mudahkan, Allah remehkan atau Allah mudahkan untuk memetik buah-buahannya dengan semudah-mudahnya. Kata ahli tafsir, dalam posisi apapun keberadaan manusia itu, kalau dia melihat, menyaksikan ada buah-buahan dan dia ingin memetiknya, maka buah-buahan itu yang turun. Dia tinggal mengulurkan tangannya ke atas dan memetiknya. Ini yang diperlihatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW pada saat gerhana, termasuk azab kubur yang ada pada bab kedua tadi. Begitu juga pada bab yang ketiga, hadis di bawahnya, yang di bawah bab kedua itu ada dua. Hadis yang pertama lengkap, kemudian hadis yang kedua itu hanya sanadnya saja. Sementara pada bab yang ketiga mungkin hampir senada, pada saat sholat gerhana surga dan neraka diperlihatkan kepada Nabi SAW, seperti yang tadi sempat saya isyaratkan. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah, fa'uridat alayyal jannah law tanawaltu minha qitfan akhadtuhu aw qala tanawaltu minha qitfan faqasurat yadi anhu wa uridat alayya an-nar faraitu fiha imra'atan min bani Israil tu'adzabu min fi hirratin laha rabatatha falam tut'imha. Ini di antara yang dilihat oleh Nabi SAW dalam neraka. Dia melihat seorang wanita Bani Israel yang disiksa di neraka. Apa penyebabnya? Nabi SAW beritahukan penyebabnya karena satu ekor atau seekor kucing yang ia kurung, yang ia ikat, dan ia tidak beri makan. Tidak diberinya makan, diikatnya, dikurungnya, hanya sekadar dikurung dan tidak diberi makan, dan tidak dibiarkan, dilepaskan untuk bisa mencari makan sendiri. Dan mati kucing tersebut, mati hewan tersebut dikurung dan atau diikat. Maka inilah penyebabnya wanita tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dan Nabi SAW melihatnya. Dilihat oleh Nabi SAW wanita ini di neraka. Ini di antara yang dilihat oleh Nabi. Dan juga Nabi melihat Abu Thumamah Amr bin Malik, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai, pencetus kesyirikan di Jazirah Arab atau di Mekah, di Hijaz, yang membawa kesyirikan ke Mekah. Beliau ini Amr bin Luhai al-Khuzai, Abu Thumamah. Nabi SAW juga melihatnya di neraka, dan ini menunjukkan bahwasanya kita menetapkan neraka atau surga bagi siapa-siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak memiliki kunci surga. Kita juga tidak memiliki kunci neraka. Dengan mengatakan Anda di neraka, Anda di surga, ini bukan milik kita. Kita hanya berupaya, wewenang kita adalah mendoakan orang yang kita anggap baik, orang yang kita lihat baik, soleh, banyak taat, banyak beramal. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikannya janjinya itu surga. Sementara orang yang kita lihat jauh dari Allah, banyak berbuat maksiat mungkar, maka kita hanya bisa khawatir Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Hanya bisa khawatir. Kalau seperti ini kita khawatir disiksa oleh Allah. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga di situ ada kaidah, kita tidak ada jaminan bagi orang yang saleh, taat, ia akan sampai meninggal dalam keadaan taat. Begitu juga sebaliknya. Makanya kita tidak bisa menghukum
manusia ini menetapkan dia masuk surga atau dia masuk neraka, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya surga atau neraka, maka kita tidak boleh pula bertentangan. Seperti Amr bin Luhai ini, Abu Thumamah, atau seperti wanita tadi, kita tidak bisa mengatakan menentangnya. Bahkan seperti Abu Lahab, kita katakan bahwasanya Abu Lahab tidak mungkin dimasukkan ke neraka oleh Allah karena dia paman Nabi. Tidak, karena di situ tidak ada nepotisme. Yang berlaku adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW banyak menetapkan hal ini. Begitu juga yang sudah dijamin surga, tidak boleh kita mengatakan ia di neraka, seperti yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah bahwasanya para sahabat hampir semuanya di neraka. Yang paling utama di neraka adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka bahkan di tempat yang terendah di neraka. Seperti dalam riwayat dalam kitab mereka yang mereka nukilkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu berada di kerak neraka dan bahkan yang paling rendah di dalam. Sebagian riwayat dalam kitab Syiah Rafidhah. Ini sudah bertentangan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ana fil jannah wa Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah. 10 orang dalam satu hadis Nabi SAW tetapkan setelah beliau di dalam surga. Kemudian ada orang-orang yang tidak ada kejaminan untuknya sendiri neraka atau surga, menetapkan orang lain surga. Untuk dia sendiri tidak ada jaminan masuk surga, sementara dia memiliki kunci surga. Dan mengeluarkan orang yang disurgai atau sudah ditetapkan surga oleh Allah dan Rasulnya dari surga, kemudian dia kekalkan dan ditempatkan yang paling membuktikan kebenciannya kepada mereka, itu orang-orang Rafidhah. Mereka memang tidak menyukai Abu Bakar dan Umar yang telah menghancurkan agama Majusi. Agama Majusi yang sekarang mereka mulai menegakkan benderanya dengan melakukan kekisruhan, kerusakan, masuk intervensi ke negara-negara lain yang dibawa benderanya oleh Iran sekarang, karena disitulah pusatnya dahulu agama Majusi di Persia. Dan ini yang muncul sekarang ini, dan kita harus berhati-hati memantapkan keislaman kita dengan mengenal, berilmu, karena mereka akan melakukan segala macam cara sebagaimana yang terjadi di negara Teluk akhir-akhir ini. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala akan membantu agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin, memberikan pertolongan, menjadikan syahid orang-orang yang sudah meninggal dan menyembuhkan yang sakit dan seterusnya, memberikan keamanan ke negara-negara yang sekarang ini sedang berkecamuk lantaran pengaruh agama Majusi ini. Itulah tentang keadaan Nabi SAW ketika salat gerhana. Dia perlihatkan surga dan neraka. Di bawahnya ada beberapa hadis, 1, 2, 3. Hadis yang ketiga cukup panjang juga. Hadis yang keempat juga panjang, 5, 6. Di situ ada halaman 807. Halaman 807 ada yang diberi nomor dalam kitab, tetapi tidak jadi kita beri nomor. Halaman 807 ada hadis nomor 2102. Itu tidak kita buat nomor. Awalnya kita buat nomor, tetapi itu ternyata bukan hadis dalam Sahih Muslim. Dapat? Ya. Kemudian hadis yang ke-5, ke-6, ke-7, berikutnya halaman 808. Cukup banyak hadis di bawahnya. Cukup banyak sekali, dan semuanya hampir sama menceritakan kejadian ketika Nabi sholat gerhana. Ketika Nabi sholat gerhana dan dipertontonkan, bukan berarti kita sekarang kalau sholat gerhana Allah pertontonkan surga dan neraka pula, tidak. Tetapi hanya menunjukkan bahwasanya keadaan ketika sholat gerhana itu harus ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, karena gerhana itu bukan berarti adalah sebuah
reaksi dari dalam semesta yang harus kita nikmati, tidak. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menetapkan gerhana sehingga dunia ini akan gelap terus. Bila mana gerhana matahari, dan seperti itu cahayanya, Allah Maha mampu. Allah bisa saja mempertahankan demikian sampai terus tidak ada lagi cahaya matahari. Dikhawatirkan karena yang mengatur alam semesta ini, yang memperjalankan matahari dan bulan Allah. Yang memperjalankan matahari dan bulan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan cahaya kepada bulan Allah, yang memberikan cahaya kepada matahari Allah. Allah Maha mampu untuk menariknya kembali seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, yang juga pernah kita sampaikan di sini. Ketika Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan hari neraka, wa khusifal qamar, ketika bulan diambil cahayanya oleh Allah sehingga dia tidak memiliki cahaya lagi, gelap, tidak lagi memberikan cahaya, tidak bersinar. Apabila sinar bulan sudah dicabut oleh Allah, begitu juga cahaya matahari dan dibelah oleh Allah. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan dipertemukan oleh Allah atau disatukan oleh Allah antara matahari dan bulan. Dan ini tidak akan mungkin terjadi bila mana Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan hari kiamat. Dan ketika gerhana itu bisa saja terjadi demikian. Karena hari kiamat kita tidak mengetahuinya sampai kapan atau kapan terjadinya. Maka ini yang mengkhawatirkan, dan situasinya memang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang itu. Yang mendukung adalah surga dan neraka serta siksa kubur. Semakin memberikan kecocokan antara keadaan sehingga manusia ketika salat itu benar-benar ada rasa takutnya dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis-hadis yang cukup banyak di bawah bab yang ketiga tadi tentang Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Yang paling jelas di sini diambil dari faedah hadis-hadis di bawahnya adalah adanya surga dan neraka sekarang. Adanya surga dan neraka sekarang. Karena Nabi SAW melihatnya dan melihat orang-orang yang disiksa. Bukan berarti sekarang itu orang itu disiksa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan orang ini bakal disiksa, dan Allah Maha kuasa untuk melakukan demikian. Dengan adanya neraka sekarang ini, walaupun ini perbedaan sebagian kecil dari pendapat para ulama ahli sunnah bahwasanya, atau para ulama bahwasanya surga dan neraka sekarang ini tidak ada dan nanti akan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dalil sangat banyak mendukung pendapat yang tadi kita katakan, surga dan neraka sekarang ada. Dan kita tidak diperintah untuk mengetahui di mana tempatnya. Walaupun Allah sudah mengisyaratkan surga di langit sementara neraka di kerak bumi. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sebelumnya inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalau kita lihat tafsir makna tafsirnya, sijjin adalah tempat yang paling rendah dan sempit. Sementara illiyin berasal kata-kata a'la, di tempat yang tinggi. Maka isyaratnya sudah ada, dan penetapan surga neraka itu didukung oleh dalil keberadaannya sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang surga, uiddat lil muttaqin. Uiddat disediakan atau telah disediakan, telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Kalau telah dipersiapkan berarti sudah ada. Telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu juga neraka, uiddat lil kafirin. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, menceritakan tentang surga, tentang neraka yang bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dia telah disiapkan untuk orang musyrikin, orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Ini menunjukkan dia sudah ada, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang diambil dari kisah-kisah yang tadi diperlihatkan oleh kepada Nabi dalam salat gerhana, yaitu bagaimana kejadian di surga dan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bab yang keempat, hari ini libur. Sekolah libur ya.
Bab pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan ruku' 8 kali dan sujud 4 kali. Saya lupa ketika menyempatkan tentang salat isqa pertama kali di bab yang pertama, salat kusuf, salat gerhana. Ketika pertama kali kita masuk ke kitab ini, bahwasanya memang berbeda pendapat para ulama dalam sifatnya. Di sini ada pendapat yang lain, pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan ruku' 8 kali dan sujud 4 kali. Ruku' 8 kali. Berarti rakaat pertama baca ruku', bangkit, baca ruku', bangkit, baca ruku', bangkit, baca ya, pas bangkit, kemudian ruku' lagi, kemudian bangkit lagi, ini i'tidal. Setelah 4 kali baru i'tidal. Setelah 4 kali ruku' baru i'tidal, yang dihitung ruku'nya, bukan berdirinya, tapi itu ruku'nya 4 kali, kemudian baru i'tidal setelah 4 kali dan langsung sujud. Sujudnya biasa. Sujudnya untuk satu rakaat berapa? 2. Ini pendapat yang lain, di dalamnya, di bawahnya ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Seperti hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi SAW salat kusuf, salat gerhana matahari, dia melakukan 8 kali ruku' dengan 4 sujud. Hadis Ibnu Abbas. Ini nampak bertentangan dengan riwayat lain, tetapi kondisinya memang bila mana itu kejadiannya berbeda-beda, maka bisa ditafsirkan Nabi SAW melihat kondisi kusufnya. Kalau belum, karena memang Nabi SAW perintahkan tetap sholat sampai tersingkap, hatta yang kashifa ma bikum, dalam riwayatnya sholat terus sampai kalian meyakini bahwasanya dia sudah tidak tertutup lagi atau tidak terjadi lagi gerhana, sudah tersingkap. Ini menunjukkan bahwasanya ada di situ upaya untuk memperpanjang bacaan dengan memperbanyak ruku. Kalau seandainya rukunya hanya 2 kali, bagi panjangnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau tambah 2 kali lagi, berarti ada 1 kali membaca lagi atau 1 kali membaca yang lebih panjang lagi. Ini membuat bacaannya semakin panjang. Jadi alasan kenapa dia lebih dari 4 ruku, karena kalau itu kejadiannya banyak atau tidak 1 kali, maka bisa ditafsirkan demikian. Terkadang beliau melakukan 4 kali ruku, di rakaat pertama 2 kali ruku dan rakaat kedua 2 kali ruku, maka ini mungkin karena kejadiannya berbeda-beda. Dan di saat yang lain Nabi SAW memperpanjang bacaannya dengan memperbanyak rukuknya. Ini mungkin upaya kita untuk tidak mempertentangkan dua dalil yang menyifatkan tentang sifat salat Nabi SAW. Dia pada hakikatnya tidak bertentangan secara langsung, tetapi pertentangannya hanya sebatas karena zahirnya saja, dan bisa ditakwilkan, yaitu dengan kejadian yang berbeda-beda, bukan pada 1 kali saja. Ini diantara yang dilakukan oleh para ulama ketika mengarahkan kesimpulan dari hadis yang sekarang ini, 8 kali ruku dengan 4 kali ruku. Karena yang telah kita ketahui adalah 4 kali ruku, 2 kali pertama, 2 kali pada rakaat yang kedua, seperti halnya sujud. Namun di sini justru ditambah 2 lagi, 4 di pertama, 4 di kedua, menjadi 8. Kalau dia kejadiannya bukan 1 kali, berarti aman kita. Mungkin di pertama kali baca dilakukan 4 kali ruku, kemudian di kali yang berikutnya 8 kali ruku, maka kita tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya kejadiannya cuma 1 kali, maka para ulama berupaya untuk mencari bagaimana cara menggabungkan pemahaman hadis, dan bahkan juga mereka mengatakan hadis ini dilihat dari kekuatannya. Sehingga kalau seandainya ada yang lebih lemah daripada salah satunya, maka yang lemah ini tidak dipakai. Yang lemah ini tidak pakai, tapi tetap berupaya untuk menggabungkan pemahaman sehingga tidak mempertentangkan hadis atau mengamalkan kedua-dua hadisnya. Bisa diamalkan kedua-dua hadisnya.
Di bawah bab yang sekarang ini ada dua hadis dan intinya tadi. Sifat yang kedua yang kita ketahui apa? Yang pertama yang biasa adalah seperti yang tadi. 2 rakaat, 4 rukuk dan 4 sujud. Ini biasa. 2 rakaat. Pada rakaat pertama 2 kali sujud, rukuk dan 2 kali sujud. Begitu. Kalau sujud mungkin tidak ada masalah karena tidak ada berubah. Sekarang ini rukuknya yang berubah. Dia 2 kali, yang seharusnya biasa kita 1 kali, sekarang tambah 1 kali lagi menjadi 2. Ini sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua sekarang ini, dia 2 rakaat tetap, tetapi rukuknya yang bertambah. Untuk 1 rakaat itu 4 kali rukuk, menjadi berarti semua kedua-duanya menjadi 8 kali rukuk. Sementara sujud di sini ditambah, sujud tetap sama, sujud tetap. Kedua rakaat itu menjadi 4 kali sujud. Sementara yang berubah adalah rukuknya. Ini sifat yang kedua. 4 kali rukuk untuk sifat yang pertama, 8 kali rukuk untuk sifat yang kedua. Ini saja kita cara membedakannya. Setelah itu kita pindah. Prakteknya bagaimana Ustaz? Nah, tentu kita mengikuti imam. Kita mengikuti imam. Kalau imamnya melakukan 4 kali rukuk untuk 1 rakaat itu, maka kita ikut. Kalau dia 2 kali rukuk seperti biasa, 2 kali rukuk untuk 1 rakaat, maka kita mengikuti imam. Kedua-dua hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, walaupun dari hadis yang pertama itu lebih kuat. Yang 1 rakaatnya 2 kali rukuk. Bab yang kelima menyebutkan seruan as-salatu jami'ah untuk salat gerhana. Nah, ini yang riwayat yang datang tentang panggilan ini. Hanya kejadian ini saja yang ada riwayat. Kemudian memang ada tambahan yang lain, tetapi untuk panggilan salat gerhana ini tidak seperti panggilan azan untuk salat fardu. Untuk salat fardu setiap hari azan yang kita kenal, tetapi untuk salat yang sunat-sunat dan kasusnya adalah jarang terjadi, maka Nabi SAW mengisyaratkan panggilannya itu disebutkan dengan cara as-salatu jami'ah. Salat itu mengumpulkan. Maksudnya apa? Panggil. Ini kita mau sholat nih. Semua yang mendengar seruan ini datang. Karena kita tujuannya dengan sholat ini adalah untuk mengumpulkan orang banyak. Itulah kira-kira makna as-salatu jami'ah. Bukan orang yang sudah berkumpul. Orang yang sudah berkumpul kemudian dipanggil dengan as-salatu jami'ah. Dan bahkan sholat yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW dengan panggilan ini juga dilakukan. Seperti orang untuk sholat jenazah mengucapkan as-salatu jami'ah. Padahal Nabi SAW sekian banyak para sahabatnya meninggal dunia, dan bahkan keluarganya sendiri meninggal dunia. Anaknya Ibrahim meninggal dunia, tetapi seruan yang seperti ini tidak ada. Tidak ada diperdengarkan. Kalau seandainya ada, maka seperti kisah seperti yang sekarang ini. Salat kusuf itu tidak selalu terjadi. Kalau kusuf matahari, kita mungkin lebih cenderung kepada kejadiannya di zaman Nabi itu hanya 1 kali, atau kalaupun lebih dari 1 kali, 2 kali lah dalam kehidupan Nabi SAW selama 13 tahun, selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini masa Nabi sebagai seorang Nabi, yaitu 23 tahun. Mungkin ada kejadian kalau 23 tahun itu ada lebih dari 2 ya, dari 1 kali gerhana matahari. Ya, mungkin bisa. Berarti kita bisa mengatakan kalaupun itu terjadi lebih dari 1 kali, berarti tidak akan mungkin bisa sampai 10 kali. Dan di situ dalam sifat yang seperti itu Nabi memerintahkan untuk memanggil dengan as-salatu jami'ah. Dengan salat itu mengumpulkan itu agar orang yang mendengar salat itu datang untuk sama-sama ikut salat. Sementara salat jenazah yang kejadiannya bukan 1-2 kali, betapa banyak orang yang sudah meninggal dari orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi, tetapi tidak ada satupun seruan ini diriwayatkan dalam sifat salat jenazah. Menunjukkan bahwasanya as-salatu jami'ah ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi kalau kita letakkan di salat jenazah.
tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kalau kita letakkan di salat jenazah seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini. Kalau kita ingin minta dalilnya, tidak akan mungkin ada dalilnya. Maka ini yang perlu kita garis bawahi dalam bab sekitar bab yang sekarang ini, seputar bab yang sekarang ini menyebut seruan as-salatu jami'ah untuk salat gerhana, yaitu panggilan pengumpulan nudiya bis salati jami'ah, dipanggillah maka berkumpullah para sahabat Nabi dan dilakukanlah salat gerhana. Jadi yang berhubungan dengan bab ini adalah azannya. Azan untuk salat gerhana itu adalah as-salatu jami'ah. Boleh dikatakan boleh dikumandangkan melalui mikrofon sekarang ini karena kita ingin mengumpulkan orang. Tetapi alhamdulillah sekarang di zaman kita ini pemberitahuan untuk mengumpulkan orang banyak tidak terlalu sulit. Kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di masjid ini kita sudah ada SMS center yang mudah memberitahukan dalam waktu yang sangat singkat kepada jumlah yang besar agar untuk melakukan apapun aktivitas, mulai dari kajian setiap hari, kemudian program-program yang ada misalnya daurah ataupun salat jenazah dan yang lainnya. Dan bisa saja salat kusuf atau salat gerhana ini dilakukan demikian. Kalau sudah banyak berkumpul kaum muslimin, maka tetap saja syariat untuk mengumandangkan as-salatu jami'ah tetap berlaku. Tetap berlaku karena Nabi SAW melakukan demikian. Wallahu a'lam. Hadis di bawah ini cukup banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hadis di bawah bab yang terakhir tadi as-salatu jami'ah. Walaupun memang banyak tambahan-tambahannya tentang gerhana bulan dan matahari itu bukan karena lahir atau meninggalnya orang yang mulia, tetapi itu semata-mata pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa lebih banyak kepada penjelasan tentang salat kusuf atau gerhana matahari dan bulan itu bukan karena faktor apapun terjadi di muka bumi ini, tetapi mutlak pengaturan Allah. Allah yang mengaturnya, bukan karena reaksi alam, bukan karena meninggalnya atau lahirnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, tidak. Karena memang kebetulan ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi, anak Nabi meninggal. Anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, maka ada isu, ada perkataan-perkataan yang dinukilkan yang sampai kepada Nabi. Oh, mungkin ini karena meninggalnya Ibrahim. Maka Nabi SAW langsung setelah khutbah salat gerhana ini menyampaikan sungguhnya bulan dan matahari itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana baik itu bulan ataupun matahari disebabkan oleh meninggal atau lahirnya orang yang dimulia atau seseorang di dunia ini. Jadi Allah SAW sudah membendung akidah atau keyakinan yang tidak diinginkan di permukaan bumi ini atau di para sahabatnya, sehingga langsung dikonter oleh Nabi SAW dan dijelaskan kebatilannya dan dijelaskan tentang yang hak yang seharusnya diyakini oleh setiap muslim. Itu bab yang kelima dan itu juga bab yang terakhir dalam kitab salat gerhana. Itu 5 bab yang telah kita baca dan sekarang juga telah kita ulangi. Kita ulang bab yang ke-10 atau kitab yang ke-10 dalam Sahih Muslim, yaitu kitab salat gerhana baik itu matahari atau bulan, yang intinya di situ adalah adanya syariat untuk salat dalam ketika terjadi gerhana. Sunnahnya salat ketika terjadi gerhana baik itu gerhana matahari atau bulan. Kemudian juga dijelaskan sifat salat gerhana. Dia 2 rakaat, 4 rukuk dan 4 rukuk dan 4 sujud, atau 8 rukuk dan 4 sujud. Ini 2 sifat yang dijelaskan dalam riwayat di bawah bab ini, di dalam kitab ini. Kemudian juga penjelasan tentang tadi yang terakhir kita sebutkan, bahwasanya terjadinya gerhana dan bulan bukan karena meninggal atau lahirnya orang-orang di muka bumi ini, tetapi karena pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun prakteknya sangat jarang
kita dapatkan di negeri kita ini. Salat sunat yang berjamaah itu yang disiarkan oleh Nabi itu jarang sekali. Dan alhamdulillah salat minta hujan sudah mulai diterapkan dan bahkan didukung oleh pemerintah kita. Ini sebuah perkembangan yang sangat menggembirakan. Dan masalah salat gerhana ini yang harus diangkat kembali. Diangkat oleh pemerintah kaum muslimin, menganjurkan, mengingatkan, terutama yang berwenang seperti lembaga ulama kita MUI, untuk mengingatkan kaum muslimin untuk mengadakan setiap masjid untuk mengadakan salat kusuf ketika terjadi gerhana bulan yang mungkin hampir setiap tahun terjadi, atau gerhana matahari walaupun jarang terjadi tapi diingatkan. Dan kita juga memasyarakatkan pengetahuan tentang ini seperti ketika kita sekarang membaca, agar kita menerapkan sunnah Nabi SAW yang memang mungkin sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, itulah tentang kitab salat gerhana. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke kitab yang baru dalam juz ini, yaitu kitab salat jenazah. Kitab salat jenazah yang urutannya nomor 11 kalau saya tidak salah. Nomor 11 ini dalam kitab Sahih Muslim. Ya, kitab nomor 11, kitab Al-Janaiz, hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Insyaallah kita mulai besok masuk ke kitab yang ke-11 ini, kitab salat jenazah. Itu yang berhubungan dengan tata cara bacaan dalam salat jenazah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.